Salam sahabat Golden Gate Channel yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, saya bersyukur dan bersuka cita kembali bisa menyapa sahabat terkasih dalam kasih dan anugerah Tuhan. Ya sahabat terkasih, saya selalu berharap dan berdoa agar sahabat senantiasa dalam keadaan baik dan sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Sahabat kasih Tuhan, hari ini kita akan membahas mengenai satu peristiwa yang sesungguhnya ini sudah lama terjadi, ya sekitar tahun 2009, dan sempat viral pengakuan daripada hambanya, yaitu Evangelis Daud Tony, di mana dia pernah menghadapi seorang sakti dari India, yaitu Sai Baba, ya. Nah, sahabat kasih Tuhan, tentunya beliau tidak berhadap-hadapan muka dengan muka atau adu kekuatan, ya, secara fisik, tetapi secara roh, ya. Dimana Sai Baba ini adalah seorang yang sakti yang memiliki ilmu hitam ataupun memiliki ilmu santet dan lain sebagainya dengan tingkatan yang tinggi, sahabat kasih Tuhan, dimana dihadapi oleh Evangelis Daud Tony yang notabene adalah beliau juga mantan dukun santet nomor 1, ya, di Indonesia, sahabat kasih Tuhan. Tetapi pada waktu itu posisi Evangelis Daud Tony, dia sudah menjadi hamba Tuhan, ya. Bagaimana caranya mengalahkan? Tentunya, ya, sahabat kasih Tuhan, tidak lagi menggunakan ilmu hitam, ya, tetapi tentunya dengan kekuatan Tuhan, ya. Saya kasih Tuhan, tetapi hal ini banyak diragukan oleh banyak orang, ya. Banyak orang yang meragukan peristiwa tersebut, ya. Bahkan tidak sedikit yang menuduh bahwa itu hanya sekedar cerita kosong ataupun seperti dongeng belaka. Ya, saya kasih Tuhan, salah satu orang yang meragukan peristiwa tersebut yaitu hambanya Evangelis Roni Suwono, ya. Mari kita akan lihat videonya berikut ini. Mari kita akan saksikan bersama. Selamat menyaksikan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita punya judul yang istimewa, yaitu Pendeta Daud Tony bunuh Sai Baba dari India. Kita akan menyaksikan lebih dulu cuplikan video dari Pendeta Daud Tony, mantan dukun santet yang bertobat kemudian menjadi seorang pendeta, yang nanti video ini akan kita bahas. Dewa bertangan banyak, keluar, kaca-kaca hancur lebur, untung bukan rumah saya. Waktu itu saya doa, dalam nama Yesus, des, tek, lawan mati. Kalau lawan mati saya tahu, darah terasa, des, putus nyawa, darah. Selesai tugas, Jenderal siap, tolong dicek di India, target selesai, mati dan beres. Bapak Ibu, itulah cuplikan video kesaksian Pendeta Daud Tony, mantan dukun santet yang telah bertobat dan menjadi seorang pendeta. Sehingga lewat kesaksian itu saya memberikan judul yang menarik, Pendeta Daud Tony bunuh Sai Baba dari India. Video beliau yang diceritakan dengan begitu luar biasa, bak seperti dongeng, namun saya belum terberkati. Sebab masih terlalu banyak pertanyaan yang ada di otak saya. Sebab di dalam setiap kehidupan saya selalu melibatkan Alkitab di dalam setiap kehidupan saya. Jika saya rekomendasikan dengan Alkitab, maka video yang hari ini kita tonton bersama masih menimbulkan begitu banyak pertanyaan saya. Malam hari ini bersama dengan Anda semuanya, saya tidak akan memberikan penilaian. Apakah kesaksian Pendeta Daud Tony itu benar-benar terjadi atau itu hanya sekedar dongeng? Saya tidak memberikan penilaian. Tetapi harapan saya lewat video saya hari ini, mudah-mudahan video saya malam hari ini sempat ditonton oleh Pendeta Daud Tony, sehingga beliau juga berkenan memberikan satu tanggapan agar supaya memberikan satu jawaban yang nanti videonya boleh kita pelajari dan menjadi berkat buat kita semuanya. Ya, saya kasih Tuhan, itu tadi ya video yang menunjukkan ataupun video yang menggambarkan bahwa Evangelis Roni Suwono, ya,
betul-betul meragukan peristiwa tersebut. Apakah peristiwa tersebut betul-betul terjadi atau hanya sekedar seperti cerita ya yang dikarang-karang, atau mungkin seperti hayalan saja. Nah, saya kasih Tuhan, tetapi dalam hal ini memang beliau tidak bisa ya, ataupun tidak mau menilai ya, tetapi dari sudut pandang saya, di mana beliau sesungguhnya meragukan kebenaran daripada peristiwa tersebut. Saya kasih Tuhan, selanjutnya Evangelis Tony sendiri akan menanggapi hal ini ya, terkait dengan keraguan-raguan daripada Evangelis Roni Suwono mengenai peristiwa yang pernah terjadi dan pernah dialami oleh hambanya Evangelis Tony. Mari kita akan saksikan bagaimana Evangelis Tony akan menanggapi hal tersebut. Mari kita akan saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Ini Thomas, ada yang tanya sama saya Thomas. Ada yang tanya tentang saya, tentang bagaimana dulu melawan Sai Baba Thomas. Terus? Ya Pak Daud. Ada satu hal saya belajar ya Thomas. Ya. Bahwa kita harus menghargai tim kita, menghargai yang beda agama dengan kita Thomas. Ya. Nah, saya setiap kali tugas ya Thomas ya. Ya. Nah, sekalipun kita nanti itu yang mengerjakan, saya selalu berkata sama waktu itu sama Jenderal Edi Wibowo, ngomong gini, Jenderal, tolong bantu saya doa supaya dalam tugas ini saya berhasil. Yes. Nah, kenapa Thomas? Karena kita harus menghargai pimpinan kita. Betul. Dan menghargai tim kita yang beda agama Thomas. Betul. Benar Thomas? Betul Pak Daud. Nah, saya sendiri pun kalau mendoakan orang yang beragama non-Kristen, saya selalu katakan doa menurut agamamu. Nah, dan kita bantu doa. Nah, pada waktu saya dulu melawan Sai Baba Thomas, waktu itu saya ngomong sama Kusnanto, sama Jenderal Edi Wibowo, tolong bantu saya doa ya, gitu. Walaupun sebenarnya yang kerja saya sendiri Thomas, karena yang untuk menghadapi supranatural Thomas. Ya. Nah, tapi apa? Saya bersama Tuhan Thomas. Betul. Nah, Kusnanto tak suruh berdoa menurut agamanya. Jenderal Edi Wibowo, Ibu Ani Yudhoyono, saya berkata, tolong bantu doa saya. Kenapa Thomas? Karena kita harus belajar menghargai tim kita, pimpinan kita, komandan kita, atau sesama kita, teman kita. Kita harus menghargai Thomas. Menurut Thomas gimana? Betul sekali Pak Daud. Nah, setelah itu, walaupun akhirnya saya di rumah sendiri Thomas berhadapan dengan Sai Baba selama 3 bulan. Gitu Pak Daud ya. Selama 3 bulan tuh saya berdoa, berperang demi nama Yesus. Tuhan berperang di depan saya Thomas. Ya. Tetapi Thomas, saya selalu menghargai tim saya, menghargai mereka. Saya ngomong terima kasih bantuan doa kalian sehingga tugas ini berhasil dengan baik. Nah, itu namanya kita belajar menghargai, menghormati tim kita Thomas. Gimana Thomas? Sepakat Pak Daud. Karena kan Tuhan juga perintahkan kan saling menghormati, menghargai kan Pak. Iya. Makanya saya banyak belajar Thomas ya. Makanya tuh saya aja kalau yang dari Katolik pun ya Thomas, saya ngomong tolong bantu doa saya juga. Gitu Thomas. Dari Muslim, dari Buddhis, Buddha, kita harus menghargai semuanya Thomas. Betul. Kalau saya selalu belajar untuk menghargai teman kita yang beda agama Thomas. Menurut Thomas gimana? Ya, sepakat Pak Daud.
Bahkan sopir saya aja yang sering nyopirin saya, bahkan teman saya langsung ngomong gini, tolong bantu doa saya ya, supaya saya diberkati dalam hidup saya. Walaupun beda agama tuh sama saya Bapak Betul, ya, Pak Daud. saya di ruangan sendiri Thomas gimana? bertarung Sepakat, bersama Pak Daud. Tuhan Thomas. Sepakat. Apa yang terjadi Pak waktu Pak Karena saya belajar Pak apa, Daud Thomas? di ruang sendiri itu Oh, belajar dikirim menghargai. ular kobra Thomas. Menghargai. Nyata Pak, ular itu ada di Ular itu. kobra, saya doa demi nama Yesus. Nah setelah itu ada seperti tinggi besar, seperti dewa gitu dengan ular kobra, dengan trisula. Saya kena bagian kaki Thomas. Oh. Nah setelah berhasil pun saya ngomong sama Jenderal Edi Wibowo dan Ibu Ani sama Kusnanto sama tim ya, terima kasih doa kalian membantu saya gitu Thomas. Artinya Pak Daud rendah hati ya. Nah Pak Daud sebenarnya Kita ini harus ada belajar apa Pak? Thomas? Menghargai dan rendah Menghargai. hati. Hah? Dan rendah hati. Oh sering saya dalam tugas uang saya ini ya, kalau sama teman-teman yang beda agama pun ya Thomas ya, Ya. saya ngomong ya berdoa lah agama keyakinan masing-masing. Saya berdoa untuk kalian supaya sehat diberkati Tuhan, dan kalian berdoa untuk saya supaya selalu mendapat ridho dari Tuhan gitu Thomas. Pokoknya intinya itu kita ini harus menghargai sesama kita dan jangan merasa diri kita paling benar Thomas. Betul Pak Daud. Nah Pak Menurut Daud Thomas gimana? betul sepakat Pak Daud. Pak Daud sebenarnya ada apa Pak Daud kok sehingga Pak Daud bisa mendeteksi bahwa itu sebaba Pak? Itu gimana awalnya Pak? Saya waktu itu kan Ibu Ani Yudhoyono kan beritahu Edi Wibowo supaya saya ngecek. Begitu saya cek itu dari India, Ibu Ani cerita bahwa ada kayak asap hitam ada di rumah. Itu ada di belakang rumah Thomas. Nah, Santo Bu Ani Yudhoyono minta saya untuk membereskannya, ilmu hitam itu. Nah, pada waktu saya membereskannya, saya pun berkata sama Ibu Ani Yudhoyono, Ibu, saya minta berdoa juga supaya dalam tugas ini saya berhasil. Nah, itu namanya kita belajar apa? Rendah apa? Thomas? Menghargai dan rendah hati. Rendah hati. Gimana Thomas? Betul Pak Daud. Nah, Belajar. prakteknya saya di rumah kosong, rumah sendiri bersama Tuhan, berhadapan langsung dengan Sai Baba Thomas. Langsung itu Pak. Jadi ada Langsung jarak jauh ular Thomas. kobra gitu ya. Oh iya, berhadapan langsung. Dan mereka Kusnanto dan temannya pun tidak ada di situ Thomas. Saya berperang sendiri bersama Tuhan. Dan Tapi minimal kan kita sudah menghargai perjuangan mereka, menghargai pertemanan gitu Thomas. betul Pak Daud. Gimana Thomas? Sepakat Pak Daud. Ya. Hmm? Ya Pak Daud. Bahwa kita kan harus saling menghargai dan rendah hati Pak Daud. Ya. Dan saya itu juga tidak suka kalau jelek-jelekin orang, itu tidak boleh Thomas. Betul. Kita harus belajar mendoakan dan memberkati. Amin. Kalau ada yang mau nyari panggung, saya kasih panggung saya supaya dia bermain-main di panggung Thomas. Betul. Kita tinggal berdoa ya Pak Daud. Karena saya kan tidak punya akun Thomas. Iya Pak Daud. Pak Daud waktu melawan Sebaba itu berapa hari proses Pak sampai dia kalah Pak? Saya 3 bulan Thomas. 3 bulan baru kalah Pak? Seorang diri di ruangan kosong Thomas. 3 hari Pak itu, apa 3 bulan ya baru kalah? 3 bulan saya berperang bersama Tuhan aja Thomas. Tetapi saya tetap menghargai teman-teman saya, termasuk komandan saya, termasuk ibu negara waktu itu Thomas. Iya. Waktu Bapak lihat dia kalah, Bapak lihat dengan mata rohani atau mata roh dia mati Pak begitu ya? Saya kan nggak tahu kalau lawan saya mati Thomas.
Dan itu langsung saya telepon sama Jenderal Edi Wibowo supaya dicek di India toh Mas. Langsung di sana ada atase dari kedutaan itu Mas ya, langsung ngecek lokasi toh Mas. Selesai atau tidak. Dan jamnya harus tepat toh Mas. Oh, jamnya tepat ya. Bapak bicara jam berapa Bapak melihat, Bapak sana pun harus sama ya. Iya. Ya kita Mas. Beda jam Pak antara Indonesia dengan India Pak. Kan di cross check semua jamnya toh Mas. Selisihnya berapa jam itu. Kalau militer kan gitu toh Mas. Ya. Harus akurasi, bukan katanya gitu toh Mas. Berarti ini ilmunya hebat ya Pak, bisa melintasi 2 negara ya Pak. Santai aja toh Mas. Penting itu kita nih di lapangan itu terjawab mau jadi macan atau jadi kucing toh Mas. Betul Pak Daud. Lah Thomas kucing atau macan? Macan Pak Daud. Oke Thomas. Oke Pak Daud. Ya sahabat yang dikasih Tuhan, demikian tanggapan dari hambanya Evangelis Dotoni mengenai sebuah keraguan-raguan yang disampaikan oleh hambanya Evangelis Roni Suwono ya terkait peristiwa yang pernah dialami oleh hambanya Evangelis Dotoni, yaitu peristiwa adu kekuatan ataupun ya peristiwa di mana beliau pernah menghadapi seorang yang bernama Sai Baba ya, yaitu seorang yang sakti memakai ilmu hitam dan kemudian ingin menyerang keluarga daripada SBY pada waktu itu ya, di mana pada waktu itu hambanya Evangelis Dotoni posisinya adalah sebagai tim pengamanan presiden untuk menanggulangi teroris dan juga serangan ilmu hitam. Sahabat yang kasih Tuhan, pada waktu itu tentunya ya hambanya Evangelis Dotoni tidak memakai ilmu hitam karena beliau sudah bertobat ya. Beliau memang menggunakan yaitu doa tentunya ya. Beliau betul-betul mengandalkan kuasa Tuhan. Dan akhirnya dalam peristiwa itu ya, Sai Baba betul-betul meninggal dunia. Sahabat yang kasih Tuhan, tetapi peristiwa ini sangat-sangat diragukan oleh beberapa orang dan bahkan salah satunya adalah Evangelis Roni Suwono. Sahabat kasih Tuhan, dalam hal ini saya memiliki satu referensi yang mungkin bisa menjadi satu petunjuk ya dalam peristiwa ini. Ya, ada sebuah artikel yang mengatakan dalam buku terbarunya Selalu Ada Pilihan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menceritakan pernah mengalami kejadian mistis bersama istrinya Kristiani Herawati alias Ibu Ani. Kejadian itu terjadi tahun 2009 menjelang Pilpres 2009 di hari Minggu pagi. Dikatakan bahwa SBY menyatakan dirinya saat itu tengah beraktivitas di ruang perpustakaan, namun tiba-tiba istrinya berteriak dan memanggil-manggil dirinya. Dan kemudian, sahabat Tuhan, saya segera berlari ke ruang tengah untuk mengetahui apa yang terjadi. Ternyata ada asap hitam tebal dan berputar-putar ya di langit-langit, dan di tengah ruangan itu asap hitam itu bergerak ke timur seperti ingin menerobos ke kamar saya, tulis SBY di halaman bukunya 262. Iya sahabat yang kasih Tuhan, ternyata tidak hanya sekali ya SBY menyampaikan hal tersebut ya. Dikatakan bahwa Presiden SBY sebelumnya juga pernah bercerita tentang adanya sihir yang hendak mengganggu dirinya dan keluarganya jelang Pilpres 2009. Saya kasih Tuhan, pada awal Juli 2009 silam di hadapan 3.000 jamaah zikir dan pengajian di kediamannya Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Presiden SBY bercerita ada banyak serangan ilmu sihir yang mengancam dirinya dan keluarganya jelang Pilpres. Adapun jenis sihir macam-macam menurut SBY, namun tidak dijelaskan secara detail. Sampai kasih Tuhan ya, ini adalah sebuah gambaran ya, memang betul ya dikatakan bahwa SBY sendiri ya memberikan satu kesaksian bahwa pernah mengalami serangan ilmu hitam atau serangan sihir ya pada waktu menjelang Pilpres 2009. Sampai kasih Tuhan, apakah ini ada kaitannya ya dengan apa yang disampaikan oleh hambanya Evangelis Dotoni? Dan notabene pada waktu itu memang Evangelis Dotoni ya sebagai tim pengamanan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ya, dalam hal ini tentunya yang tahu adalah orang-orang yang pernah menjadi satu tim, orang-orang yang pernah dekat dengan dia. Tetapi paling tidak di sini ya SBY sendiri memberikan
satu gambaran, memang ya SBY pernah mengalami yang namanya serangan ilmu hitam atau serangan santet. Sampai kasih Tuhan. Nah, selanjutnya silahkan ya sahabat yang menilai apakah sahabat percaya akan peristiwa ini, atau mungkin sahabat juga ya kurang percaya atau ragu-ragu dengan peristiwa ini. Ya tentunya semuanya dikembalikan kepada sahabat terkasih. Ya sahabat yang dikasih Tuhan, demikian pembahasan yang bisa dibahas hari ini ya mengenai yaitu peristiwa Evangelis Dotoni berhadapan-hadapan dengan Sai Baba, yaitu Tuhan dari India. Sahabat kasih Tuhan, jika sahabat diberkati melalui setiap pembahasan, tinggalkan komentar di kolom komentar, berikan masukan dan juga saran, dan kiranya channel ini boleh semakin berkembang dan banyak orang yang boleh diberkati melalui setiap tayangan video yang ditayangkan. Terima kasih sahabat, Tuhan memberkati kita sekalian.